Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Masjid Al-Mujahid Ponpes Panti Asuhan Ulul Albab Pusat 1. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini pertanyaan dari Ikhwan ya. Maaf Bu ya, tidak pakai nama, malu. Aduh, yang malu segala. Gak usah malu. Malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Bu ya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat 5 waktu? Diulangi pertanyaannya. Buya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat 5 waktu? Baik. Para santri rahimakumullah, terutama ikhwan yang bertanya ini, kita semuanya tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka mendirikan agama. Sebaliknya yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Kemudian juga sholat itu sabda Rasul, ibadah yang pertama kali akan ditanya di akhirat kelak. Kalau sholatnya bagus dilanjutkan pemeriksaannya, tetapi kalau sholatnya tidak bagus apalagi tidak pernah sholat, maka tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan ke neraka jahanam. Kemudian juga sabda Rasul bahwa sholat itu pembeda antara muslim dan kafir. Nah, ini sangat keras nih. Sabda Rasul ini pembeda yang muslim dan yang kafir. Dan kita tahu bahwa ibadah sholat ini adalah diterimanya bukan di dunia ini. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di antara Mekah Madinah, bukan di Masjidil Aqsa dan sebagainya. Tetapi sholat ini diterimanya oleh baginda Rasul di Lauhul Mahfuz. Setelah langit ke-7, pada saat baginda Rasul melaksanakan atau di Isra dan di Mi'raj oleh baginda Rasul. Nah, tentu saja ada alasannya mengapa sholat itu menjadi wajib. Nah, dengan pertanyaan Ananda ini dari Ikhwan yang bertanya bahwa, Buya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat 5 waktu? Ini sangat penting. Bahkan mungkin Buya menjelaskannya agak panjang lebar, tidak apa-apa. Daripada Buya menjelaskannya sebentar-sebentar, tapi tidak dipahami. Baik, kita mulai dari niat. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan agama Allah. Dan sholat bagian daripada ad-dinul Islam. Terlebih lagi sholat itu adalah tiangnya agama, termasuk juga rukun Islam. Maka keikhlasan Ananda dan Buya seluruhnya muslimin muslimat melaksanakan sholat ini betul-betul sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau sholat kita tidak ikhlas, maka tidak akan diterima amal sholat itu. Kemudian juga di dalam hadis baginda Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya ya tiap amal itu dinilai tergantung niatnya. Tukang mangga itu pun tentang akasa sapu. Buya kata dia na video teh sok gandeng sasapu. Mah, punten ukasun, engkewe sata taklim ya mah, ya sok aku ping tarik dina videona, punten. Nah, niat itu apa artinya? Artinya kan ini pertanyaannya, Buya apa sebenarnya makna ini, makna dari ucapan dan gerakan? Maknanya apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa setiap amal kita ya harus ikhlas. Apa saja kebaikan, sekolah, pesantren, bantu orang tua, taat kepada guru, mau berolahraga, mau makan, mau tidur, ya itu semuanya harus diniati dengan baik. Semuanya bentuk ibadah. Buya mau nanya bentuk ke Iwan, tidur itu ibadah bukan? Ibadah. Kenapa tidur ibadah? Untuk badan kita istirahat, mengembalikan energi kita supaya bisa berpikir dengan baik. Bayangkan kalau orang tidak tidur seminggu saja, apalagi 2 minggu, pasti dia sakit. Mungkin pikirannya juga sudah rusak. Maka ibadah tidur itu pakai bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu niat kita mau tidur, mau makan, mau tidur, mau bekerja, termasuk apalagi Ananda Iwan Awat mau berumah tangga. Bukan kecantikan saja, ketampanan saja, bukan kekayaan saja, bukan turunan saja, tetapi yang paling penting niat ikhlas melaksanakan agama. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu adalah sunnahku, ini sudah para nabi. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk umatku. Itu diniatkan dengan baik. Nah, jadi makna ucapan dari sholat yang pertama itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa segala sesuatu harus didasari dengan niat. Mukhlishina lahuddin. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu yang paling utama para santri, terutama anda yang nanya ini, adalah berdiri. Berdiri. Bayu, nah ngesare jam sakit, saya mana ah? Ngaco saya. Berdiri. Diniatan mana masare. Berem-berem gitu siapa non. Berdiri ya. Kalau tidak mampu berdiri baru duduk, kalau tidak bisa duduk baru berbaring, bahkan dengan isyarat. Apa Buya dalilnya? Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat ke-190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi bayu kita diharap. Jadi sarang yang kacen. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus allatina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang dapat gelar ulul albab, yang berpikir. Siapa itu? Yang mengingat Allah pada saat berdiri, pada saat duduk, dan pada saat berbaring. Dan mereka berpikir tentang kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maha benar Allah yang Maha. Jadi sholat yang paling hebat itu yang berdiri. Kalau tidak mampu berdiri karena sakit, duduk. Dan pada saat duduk juga sakit ya pinggangnya, maka berbaringlah. Itu apa artinya? Ini kan menyangkut tentang makna. Jadi harus punya makna. Buya apa makna berdiri? Makna berdiri di sini artinya umat Islam yang kuat itu yang berdiri, yang tegak hidupnya, membela kebenaran, membela keadilan, berdiri. Itu maknanya. Dibandingkan dengan yang duduk gitu. Apa Buya yang duduk dalam kehidupan sehari-hari? Yang duduk itu yang mulai agak melemah. Tidak bisa menegakkan keadilan karena terkunci mulutnya, karena takut sana takut sini. Atau badannya lemah, atau pikirannya sudah mulai berkurang dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau duduk juga sakit, maka berbaring. Orang yang berbaring itu yang sudah level ketiga di bawah dibandingkan dengan yang duduk. Kalau bekerja sudah pensiun, kalau di pabrik juga sudah berhenti, dalam segi usia sudah sepuh, pakai tongkat gitu ya. Itu gambaran dulu. Apa artinya? Kalian remaja, pemuda-pemudi gitu, usia masih belia, harus berdiri menuntut ilmu. Itu makna sholat berdiri tuh. Kalian jangan bisa berdiri tapi duduk. Kalian bisa mencari ilmu dengan hebat tapi malas. Hakikatnya sudah duduk. Bahkan kalian malas sekali. Hakikatnya kalian itu adalah sudah berbaring kalian. Banyak orang zaman sekarang hidupnya berbaring. Berlena-lena, tidur-tiduran, nyantai. Pada satu waktu usia sudah sepuh, tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Ini makna berdiri sholat yang utama. Sabda Rasul, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring masih susah, sambil berbaring dan isyarat. Ini kepada muslimin muslimat dimanapun berada, kita mumpung lagi kuat, harus berjuang menegakkan keadilan. Para bapak, para ibu, bapak yang punya jabatan harus menggunakan jabatannya untuk di jalan Allah, manfaat bagi manusia. Para direktur, para pimpinan, para pengusaha, para kepala rumah tangga, bapak kepala sekolah, siapapun yang sehat-sehat
Harus berdiri artinya tegak. Dan itu kuda-kudanya baginda Rasul mengatur. Tidak terlalu rapat kuda-kudanya. Nanti bisa didorong dengan mudah. Tidak terlalu renggang kakinya. Itu juga bisa rebah. Tapi kuda-kuda yang luar biasa. Ya kalau yang sudah bisa bela diri paham itu. Yang sudah bisa, di mana sabda Rasul tidak sampai masuk anak kambing ke kaki kita. Itu kuda-kuda yang luar biasa. Didorong juga kuat kuda-kuda itu. Di depan belakang kuat kuda-kuda. Tidak begini, tidak juga dilebarkan gitu. Itu apa artinya? Dalam kehidupan kita sehari-hari pasang kuda-kuda. Nih melihat tantangan zaman, serangan dari orang musyrik, orang kafir. Baik pergaulan bebasnya, pakaiannya yang serba mini, kita harus kuda-kuda menghadapinya dengan jilbab yang baik. Pergaulan yang islami hadapi. Ini serangan dari orang-orang yang menghancurkan akidah Islam dengan menyerang dengan film-film horor. Jin difitnah menjadi yang bisa menakut-nakuti dan membunuh. Kita hadapi dengan keberanian bahwa jin itu bukan itu maksudnya, dengan pengetahuan. Itu dengan kuda-kuda. Serang dengan ekonomi dan sebagainya, paham. Jadi berdiri itu adalah makna daripada sholat itu berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri karena berbagai hal, apakah kita sebagai minoritas dikelilingi oleh mayoritas di negara Burma misalkan, Filipina, di Cina misalkan, di mana umat Islam itu sangat ditekan. Jangan sampai kita berbaring dulu, duduk dulu. Meskipun tidak berdiri, tetapi sambil duduk pun, tidak punya jabatan pun bisa berjuang. Sakit-sakitan sedikit juga masih kita berjuang. Itu gambaran, itu termasuk tingkatan-tingkatan irtifa. Makanya diusahakan kita ini kalau sholat itu berdiri. Baginda Rasul selalu berdiri. Tidak pernah duduk kecuali pas hari terakhir beliau akan pulang ke Allah. Bilal sudah adzan. Bilal sudah lihat ke pintu baginda Rasul. Karena pintu baginda Rasul dengan masjid itu seperti buyang ini. Satu pintu. Dilihat pintu. Kenapa baginda Rasul belum datang saja? Yang kedengaran ada tangisan istri tercintanya Aisyah. Bilal makin penasaran ada apa. Setelah begitu Aisyah mengatakan Bilal, baginda Rasul sedang pingsan. Sebelum pingsan beliau menyampaikan kabar Abu Bakar yang jadi imam. Maka Abu Bakar dikasih tahu, komatlah Bilal dan Abu Bakar juga ragu-ragu karena baru saat itu beliau menjadi imam ke depan saja di Masjid Nabawi. Pada saat baginda Rasul sudah ke depan, baginda Rasul merangkak santri, meronat dari pintu, dan beliau duduk sholat. Tapi sudah sakitnya luar biasa. Menjelang beberapa menit lagi beliau akan pulang ke Rahmatullah. Hebatnya baginda Rasul. Beberapa menit sebelum pulang kepada Allah masih bisa berjamaah. Abu Bakar melihat ada isyarat, ada kedengaran suara baginda Rasul merangkak. Beliau mau mundur, tapi baginda Rasul dengan tangan dikedepan. Setelah assalamualaikum, tidak lama baginda Rasul pulang, masuk ke rumahnya. Para sahabat sedang zikir, terdengar tangisan yang agak keras dari Aisyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Senin 12 Rabiul Awal, baginda Rasul saat itu pulang ke Rahmatullah. Masih bisa berjamaah. Itu apa artinya? Bahwa berdiri dalam sholat itu sesuatu yang penting kita pertahankan. Jangan sampai duduk gitu. Jaga kesehatan, jaga makanan, jaga keseimbangan kegiatan, sehat pikiran, sehat badan.
Kenapa Buya bilang begitu? Banyak zaman sekarang anak-anak masih remaja sudah penyakit gula, diabetes. Anak-anak ada yang lumpuh. Wah, sakit-sakitan. Nah, itu menjadi isyarat. Ada apa nih dalam hidup? Jadi berdiri itu diusahakan. Kecuali kalau sudah tidak berdiri, duduk, tidak bisa duduk terus berbahaya. Jadi kalau santri bertanya tentang makna ini ya, dari gerakan ucapan dan gerakan sholat itu ke sana arahnya. Berdiri. Paham ya? Ketiga, Allahu Akbar. Lihat tangannya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Tuh. Apa itu maknanya? Bahwa kebenaran harus mengalahkan kebatilan. Bahwa kebenaran harus di atas. Ya, artinya menekan kepada kebatilan. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasul liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk mengalahkan ajaran-ajaran lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak senang. Begitu. Dan ini mana yang ketiga, berbicara tentang makna dari ucapan dan gerakan itu, bahwa kebenaran itu harus bisa mengalahkan kebatilan. Waladhi arsala rasulahu bil huda. Allah lah ya, yang mengutus Rasul bil huda dengan membawa hidayah, mengasih hidayah kepada Rasul. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk bisa mengalahkan dengan agama Islam itu apa? Ajaran-ajaran lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyenangi. Jadi gerakan sholat bahwa tangan kanan di atas tangan kiri itu ada maknanya. Bukan artinya bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Kita pegang kekuatan kebenaran untuk bisa mengalahkan kebatilan. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, supaya bisa mengalahkan ajaran-ajaran yang macam-macam, yang menyembah 2-3 Tuhan, menyembah berhala, menyembah gunung, matahari, api, harus dikalahkan dengan adil Islam. Itu apa artinya? Kita selaku muslim harus selalu memperoleh kemenangan dalam perjuangan ini. Baik tingkat daerah, RT, RW, level lurah, terus ada kemaksiatan, cepat kita bergerak supaya kemaksiatan di daerah kita itu bisa minggir. Kalau ada di daerah kita ini ada yang jualan minuman keras, datangi, apalagi itu muslim, kita konfirmasi kepada polisi, karena dalam aturannya minuman keras itu tidak boleh dijual bebas. Dibolehkan oleh negara kita di hotel-hotel. Hotel kan mahal. Belum bayar hotelnya, belum minuman keras di hotel itu mahal sekali. Ini sekarang ini minuman keras konon katanya sudah ada di kios-kios. Itu kan kita tidak boleh berdiam diri. Harus gerak kita. Kemas cantik depan mata. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Liyuzhirahu 'ala dini kulli wa walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyenangi. Juga ada di ayat lain. Wa arsala rasulahu bil huda wa dini liyuzhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Allah akan melihat umat Islam memperjuangkan bahwa kebenaran itu mengalahkan kebatilan. Itu menyangkut tentang itu. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Di ayat lain, wa kafa billahi syahida.
Ya. Nah itu. Jadi tangan kanan itu maknanya. Benar itu. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu ada di dalam Quran surat Shaff ayat yang ke-9. Anapun tentang waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ya. Liyusirahu ala dini kullihi wa kafa bila syahida. Itu ada di dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-28. Itu menggambarkan bahwa kebatilan itu harus bisa dikalahkan. Ya. Bahkan di dalam Quran surat Al-Isra santri, wazahqal batil innal batil akan zahuqa, itu ya. Ada di dalam surat Bani Israel itu ayat ke-81. Nah ini nih. Tuh. Ayat ke-81 lihat surat Bani Israel. Bagaimana di sini Allah menggambarkan bahwa kebatilan itu akan musnah kalau kita selaku umat Islam itu betul-betul memperjuangkan kebenaran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul, dan katakan, ja'al haqqu, telah datang kebenaran, adinul Islam. Wa zahaqal batil, dan musnahlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, ya. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan musnah. Nah, kemusnahan kebatilan ini merupakan tugas kita selaku umat Islam. Berjuang dimanapun, partai politik, di ormas. Apa katanya Buya berjuang di partai politik? Ya, tidak sedikit partai politik yang tidak jelas tujuan menegakkan kebenarannya. Kita gaungkan itu di partai politik. Apa katanya Buya berjuang di ormas? Ormas Islam juga termasuk. Tidak sedikit orang berjuang di ormas tetapi merasa benar sendiri. Kita selaku anggota ormas Islam tidak bisa begitu. Kita katakan kita semua berjamaah, tidak ada yang merasa yang paling benar. Kita berjuang di ormas, jangan sampai kita ibadah secara ormas Islam, ingin berbeda dengan yang lain, padahal dalam hati nurani dalil itu tidak kuat. Kita perjuangkan demi beda dengan yang lain, itu kita juga termasuk berjuang di ormas Islam. Apalagi Buya berjuang di ormas Islam yang melakukan takfiri. Tidak sedikit satu ormas mengkafirkan ormas lain atau umat lain. Maaf. Apalagi Buya kita berjuang di organisasi Islam, kultus individu, menganggap gurunya melebihi Nabi kadang-kadang. Dikultuskan. Padahal hati nurani kita berkata pendapat gurunya itu agak sedikit kurang pas dengan hadis baginda Rasul. Tetapi karena gurunya itu membabi buta, samina wa ta'na ke guru, ya, tidak ittiba kepada baginda Rasul, taklid kepada seorang pimpinan dalam ormas. Ini penting Buya sampaikan. Ini termasuk juga dalam hal kita ini menjaga jangan sampai kebatilan itu dimanapun ya, harus kita berantas dengan kebenaran. Walladzi, dialah Allah alladzi yang arsala, telah mengutus rasulahu, rasulnya bil huda, dengan membawa hidayah. Wa dinil haq, dengan agama yang benar.
Yaitu agama Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dinul haq itu ada agama Islam. Untuk apa? Untuk yuzhirahu, agar bisa mengalahkan adinul Islam itu ala dini kulih, kepada ajaran-ajaran seluruhnya yang lain daripada adinul Islam. Kalau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak senang, ya pasti orang-orang musyrik tidak akan senang. Atau di surat Al-Fatwa 8, wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, ini berkenaan dengan makna daripada ucapan dan diawali dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lainnya adalah kecil. Kenapa Buya tidak Allahu Somad, tidak Allahu Ahad, tapi Allahu Akbar? Salat dipilih Allahu Akbar, menggambarkan selain Allah itu adalah kecil. Apa Buya yang kecil? Urusan kita juga kecil. Banyak orang yang tidak sholat karena membesarkan urusan selain urusan Allah. Kerja, sekolah, kegiatan. Tapi pada saat kita sudah berdiri kemudian Allahu Akbar, yang lain kecil. Pekerjaan kecil, masalah rumah tangga kecil, masalah pendidikan kecil, sekolah kecil. Hanya Allah yang besar dan kita menghadap kepada. Itu makna ucapan Allahu Akbar. Dan tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Yang diterima oleh Allah adalah bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu umat Islam, dan bahasa nanti di surga Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lainnya kecil. Kenapa menggunakan Allahu Akbar, bukan Allahu Ahad? Karena ini menyangkut tentang perjuangan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak manusia termasuk umat Islam yang menganggap kecil sholat, tetapi urusan besar. Tidak ada yang lebih besar urusan kecuali urusan menghadap Allah dengan sholat. Ya, urusan kita banyak, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, menghadapi orang tua, mertua, istri, suami, anak, cucu, kakek, nenek, pimpinan, bawahan, menghadapi alam semesta, gunung, sungai, menghadapi juga kemacetan, masalah-masalah teknologi, itu masalah semuanya. Masalah menghadapi masalah penyakit lahir dan batin. Udah, hapus itu semua dengan ucapan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain kecil. Setelah sholat, salam kanan kiri, baru kita menghadapi lagi yang kecil-kecil itu selain sholat. Ya. Makanya di ulul albab ini lebih diutamakan sholat ini dibandingkan dengan pendidikan. Sedang apapun berhenti ngaji, berhenti belajar, sholat, adzan sudah berkumandang. Mengapa Buya mengatakan begini? Pernah Buya beberapa kali pada saat Buya sedang keluar kota, mampir ke satu pesantren di masjid kosong. Buya yang adzan, nih saksinya Al-Quran nih. Kalau Buya bohong, Buya karena lihat kanan kiri gak ada yang datang, ada beberapa orang mungkin pengurus, gak ada santri yang datang. Udah gitu Buya nanya, Pak pada kemana nih santrinya? Oh lagi pada belajar Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kiamat itu. Allah sudah memanggil, kenapa panggilan Allah tidak didengar? Itu yang mencari ilmu itu mau kemana? Apa yang dicari? Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Jadi lebih membesarkan pendidikan daripada sholat. Padahal Allahu Akbar yang lain kecil, hanya Allah yang besar. Ini mana? Di ulul albab itu, kalau tidak ikut sholat berjamaah sanksinya juga berat.
Masuk kalau masbuk lambat itu ada sanksinya. Pernah juga Buya, ada di satu lembaga, maaf ya, Buya sampaikan, Depok gitu. Dia ada urusan umroh saat itu. Dan berkumandang, Buya langsung sholat. Saat Buya qobliyah, di bawah masih rame, pakai mic kan. Buya turun langsung, Assalamualaikum Pak. Buya langsung, ini adzan sudah berkumandang Pak. Kenapa Pak? Oh, ini kan tanggung ini Pak. Kita lagi ada seminar. Seminar dilanjutkan, sholat nanti. Padahal masih di atas. Jadi kalau seminar dulu, salah itu. Allahu Akbar. Allah yang besar, seminar yang lainnya kecil. Itu makna ucapan Allahu Akbar. Baik, setelah niat berdiri, Allahu Akbar, tangan. Kemudian kita baru membaca iftitah. Iftitah, lanjut Al-Fatihah, lanjut surat. Ulangi, iftitah, surat Al-Fatihah, surat-surat. Santri dan pemirsa, itu 3 unsur ya yang tidak bisa dipisahkan. Iftitah, Fatihah, surat. Apa? Iftitah, Fatihah, surat. Kita mulai berbicara tentang, ambillah pelajaran sastra misalnya. Itu ada yang disebut dengan prolog, dialog, dan epilog. Prolog itu adalah pembukaan, epilog adalah dialog itu adalah isi, kemudian epilog itu adalah kesimpulan. Dalam undang-undang juga, undang dasar, ada pembukaannya, ada batang tubuh itu isi undang-undang, dan ada kesimpulan, penutup. Kita masuk terus kita mulai mengembangkan pemikiran. Dalam olahraga juga ada pemanasan, ada kita latihan dan pendinginan. Waduh, kita mau renang ya, tanpa pemanasan bisa kram itu di kolam renang, bisa mati dia. Keliling dulu kolam renang. Mau sprint kita, balap lari cepat, pemanasan dulu. Kalian kan yang senang olahraga ya, nonton Persib misalnya, atau Persija atau Borneo atau mana lah. Sekarang yang lagi hebat itu kan Dewa. Ya, sama dengan Persib nih, susul-susul. Coba lihat, pemain cadangan yang akan turun ke lapangan langsung nggak turun, nggak keliling-keliling dulu atau nggak keliling sana. Wah, kita tahu ini mau masuk mengganti olahraga. Setelah olahraga ada pendinginan. Tidak langsung tidur, tidak langsung makan, didinginkan dulu. Tidak langsung mandi, itu bisa sakit kita. Dinginkan dulu suhu badan dengan suhu di luar. Itu namanya pendinginan dalam olahraga. Dalam kita mau berumah tangga, nggak bisa langsung Al-Fatihah, langsung saya mau nikah dengan kamu ya hari ini. Ada mana saya yang cinta ke kamu. Ya harus ada dulu pembukaan. Apa? Ta'aruf. Ada kita khidmah, itu pembukaan tuh. Kemudian kita ijab kabul. Ada ijab kabul, rumah tangga, dan ujung-ujungnya ada akhir. Kita akan pulang sama-sama. Apakah suami dulu pulang atau istri dulu pulang kepada Allah? Itu kehidupan itu. Ada iftitah, ada Al-Fatihah, ada surat. Itu sudah digambarkan dalam sholat. Sudah digambarkan dalam sholat. Ya, ini menyangkut ini. Juga tentang kehidupan kita.
Ada masa kanak-kanak sebelum balik sampai usia? Ada yang disebut dengan sebelum balik itu belum ditulis, masih diangkat kalam, pas lahir sampai balik. Itu masa-masa pembukaan, masa-masa persiapan. Terus ada masa-masa balik sampai dia istilahnya itu mulai ya, di garugakan ya, garugakan. Mulai dia sampai istilahnya itu sudah sepuh ya. Kacai dua anak, kacai. Sebentar. Sebentar mana? Sudah mulai pikun. Nah, pikun itu dia ada saat-saat sebelum balik, ada saat balik sampai sebelum pikun. Nah, setelah pikun itu adalah masa-masa penutup, akan pulang kepada Allah. Dan penutup dalam kehidupan kita ini mulai. Nah, itu dalam kehidupan. Jadi sholat itu menggambarkan ada pembukaan kita, ada Al-Fatihah sebagai yang pokok, ya kan? Kemudian ada penutup, yaitu surat-surat pilihan. Nah itu luar biasa santri, gerakan sholat itu mengarahkan ke sana. Ya. Baik, kita bahas satu-satu. Sudah Al-Fatihah, Iftitah sudah sebagai pembuka. Segala sesuatu memang harus ada persiapan. Nah, termasuk kalian nih sekarang, ya, menurut pandangan Buya, lagi tahap-tahap persiapan. Mengumpulkan ilmu, nanti actionnya kalian pada saat setelah nikah. Baru kalian akan diuji ilmu yang kalian punya itu. Kalau persiapannya tidak matang, seperti pemanasan dalam olahraga tidak matang, itu akan menyebabkan cepat capek. Persiapan kalian kurang matang dalam mencari ilmu di rumah tangga itu bisa saja, menemui kegagalan. Baik secara materi ataupun non materi, pembinaan kepada istri kita, atau istri menghadapi karakter suami juga, itu dipersiapkannya dari sekarang. Baik. Para santri rahimakumullah, kita akan melanjutkan. Di antara iftitah, kemudian Al-Fatihah dan surat itu, yang paling pokok adalah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra apa? Bi umul Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca umul Quran. Umul kitab maksudnya. Al-Fatihah maksudnya. Ya, sabda Rasul, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca umul kitab. Ya. Jadi batal sholatnya meskipun berdirinya kuat, niatnya juga ikhlas misalkan, tetapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah, ya, la sholata liman lam yaqra bil umil Quran atau bil umil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Itu apa artinya? Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari batal hidupnya. Batal hidup itu berarti sia-sia. Orang yang tidak memperhatikan rukun dalam hidup. Apa Buya rukun hidup itu? Rukun Islam. Ya, rukun Islam itu rukun hidup itu. Jadi artinya orang yang tidak melaksanakan rukun Islam batal hidupnya, sia-sia. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5 perkara. Ya.
Yang pertama adalah syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Kemudian yang keempat, wa shaumi Ramadan. Yang kelima adalah wal haji, melaksanakan haji. Artinya santri, kalau ada manusia di dunia ini yang tidak beragama Islam, batal hidupnya. Sebagaimana orang yang tidak melaksanakan pembacaan surat Al-Fatihah dalam sholat, batal sholatnya. Orang yang tidak melaksanakan yang fardu dalam hidup, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka batal hidupnya. Penting. La sholata liman lam yaqra bil umil Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Meskipun duduknya, meskipun berdiri niatnya ikhlas, baca kita dengan hebat, tapi tidak baca Fatihah, batal sholatnya, gak diterima. Maka batal hidupnya, gagal hidupnya yang tidak melaksanakan rukun hidup, rukun Islam. Paham? Nasrani, Yahudi itu sudah batal hidupnya. Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, Majusi itu sudah gagal hidupnya karena tidak bersyahadat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibentuk, dibangun oleh 5 perkara. Itu menyangkut tentang itu. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, seolah-olah dia sudah membaca Fatihah dalam sholat. Paham? Pasyadana Muhammad Rasul dilanjutkan dengan sholat 5 waktu. Dan rukun Islam itu harus seluruhnya sempurna kecuali ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, karena menyangkut tentang harta, kesehatan, dan di perjalanan. Ya, termasuk zakat kalau sudah mampu. Saum dan sholat, syahadat itu pokok tanpa modal itu. Adapun sudah mampu tetapi tidak berangkat ke tanah suci, sabda Rasul, bisa-bisa hidup matinya Yahudi atau Nasrani. Paham? Ya. Pokok dalam sholat itu adalah Fatihah. Paham? Lanjut. Pokok dalam hidup itu adalah rukun Islam. Tidak melaksanakan rukun Islam, batal hidupnya. Sia-sia hidupnya. Meskipun kaya raya, pinter, Allah tidak perlu itu. Yang Allah perlukan adalah menghamba kepada Allah yang sudah menciptakan, memelihara. Tidak terlalu dipentingkan gaya pakaian. Memang itu juga penting dalam sholat. Tetapi Fatihahnya tidak, batal sholatnya. Hebat, kaya raya dan sebagainya, pemimpin, tetapi dia tidak rukun Islam, batal hidupnya. Nah, ini makna sholat itu. Pahami oleh kalian. Ya tentu rukun Islam itu didasari dengan rukun iman sebagai pondasi. Masa ya sih kita bikin rumah tanpa tanah? Mau disimpan di mana pondasinya? Masa bikin rumah di awang-awang? Maka rukun iman gak usah dibahas, sudah menjadi dasar. Iman kepada Allah, kitab malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan qada dan qadar. Itu sudah dipegang. Gak usah ditanya lagi. Masa mungkin orang syahadat tanpa iman kepada Allah? Mungkin gak? Ya gak mungkin dong. Sudah iman kita kepada Allah, Allah itu ada, pencipta, kita bersyahadat. Asyhadu an la
ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang majelis sembah illallah. Maka kita beriman karena kita beriman kepada Allah. Gak mungkin orang bisa bersyahadat tanpa beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Maka wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad, siapa Muhammad itu? Rasul Allah. Ya, nyambung. Maka Buya berkesimpulan bahwa yang jadi pokok dalam kehidupan kita ini rukun iman dan rukun Islam. Orang tidak berukun iman dan rukun Islam gagal hidupnya. Jangan pernah kalian mau seperti si Firaun, rajanya luar biasa, gagal hidupnya. Seperti si Korun, kekayaannya sampai berapa banyak unta membawa itu kunci-kunci Korun tidak terbawa, tapi gagal hidupnya, timur oleh Allah diazab. Si Namrud atau siapa saja tidak beriman kepada Allah, gagal hidupnya. Nah, itu tuh yang maksud dengan la sholata, ya, lam yakro, ya, di Ummul Quran. Tidak sah sholat seseorang, ya, batal sholatnya yang tidak baca surat Al-Fatihah. Batal hidupnya yang tidak berukun iman dan rukun Islam. Paham kan? Lanjut. Karena ini menyangkut tentang makna, ya, yang kalian membaca. Setelah kita surat-surat yang pendek atau surat-surat yang panjang, tergantung situasi dan kondisi, itu apa artinya? Kan surat itu tidak diwajibkan, itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang, tergantung kondisi. Apa itu artinya? Hidup itu harus diatur dengan kondisi, harus bisa mengukur diri. Hidup ini harus dipikir, jangan sampai kita habis bensin di perjalanan. Kadang-kadang kita pendek, kadang-kadang kita sedang, kadang-kadang kita panjang. Hidup tuh begitu. Kadang-kadang kita punya uang harus jalan-jalan. Kadang-kadang tidak punya apa-apa harus saum. Ya, sederhana, prihatin. Hidup tuh begitu. Tidak hanya harus menabung supaya suatu saat bisa dipakai untuk kemaslahatan. Apa nabungnya dalam hidup, dalam sholat? Nabung hafalan Quran. Pada saat diperlukan untuk baca panjang, keluarkan kemampuan kita. Jangan sampai sholat itu ikhlas lagi, apalak lagi, binas lagi. Hidup tuh begitu. Orang tidak nabung tidak akan punya masa depan. Itu gambaran bacaan sholat. Silakan kalian memilih apa nanti jalannya. Meskipun Buya sudah sampaikan ke kalian, kalian itu harus jadi ustadz kalau orang laki, ustadz. Tapi kan masing-masing kita hidup di tempat yang berbeda, penghasilan yang berbeda, kecerdasan berbeda. Itulah bagaikan surat-surat yang dibaca oleh kita. Orang yang tidak mampu panjang, yang pendek daripada tidak sama sekali tidak pakai surat. Itu gambaran bacaan surat itu ke sana arah kehidupan kita. Ya. Jadi bacaan sholat itu, ya, gambaran kehidupan kita. Kadang-kadang kita lagi baca surat lupa. Kadang-kadang kita dalam hidup itu ada konsleting sedikit. Ada masalah, bahwa di keluarga atau dengan teman, itulah hidup. Jangankan kita bagian Rasul juga pernah lupa membaca surat. Itulah kehidupan. Bukan yang tidak cacat sama sekali dalam rumah tangga. Bukan yang tidak punya salah, tapi setelah punya salah minta maaf. Introspeksi, memperbaiki diri. Itu gambaran bacaan sholat. Kalau imam salah, harus mau dibetulkan suratnya oleh makmum. Kalau masih susah, ganti dengan surat yang lain. Kita berumah tangga tidak cocok terus. Wah, sudah gimana tiap hari. Mungkin jalan keluarnya adalah perceraian. Tapi setelah perceraian, dari awalnya baik,
akhirnya baik. Meskipun boleh tapi dibenci Allah. Ada jalan keluar, percaya. Apa punya jalan keluarnya itu? Kalau surat itu susah, ganti dengan surat yang baru. Ada kan teman punya gimana, katanya Ustadz, ini saya punya istri, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya mau ceramah ke sana curiga, jadi saya ini harus di rumah saja. Nah, saya terus berusaha, sudah. Saya, wah pokoknya cemburunya besar sekali. Setiap ceramah harus ikut dan sebagainya, mau foto dengan ibu-ibu, padahal sudah ibu-ibu, sudah nenek-nenek gitu, masih curiga di rumah rame. Ulah jangan ceramah-ceramah lah, foto-foto dengan ibu-ibu. Wah sudah dibujuk sebenarnya. Maaf Ustaz, baru saya ketemu berikutnya, saya sudah ganti casing, ya ganti istri katanya. Itulah sholat. Kita sudah susah nih, dibetulkan makmum, ganti dengan surat yang baru. Yang kira-kira surat itu ringan bagi kita dan mudah dilaksanakan. Itulah kehidupan. Tetapi kalau surat Al-Fatihah jarang, ya, yang tidak bisa, itu gambaran pokoknya. Artinya rukun Islam, rukun iman itu harus dipegang dengan baik. Baik, lanjut. Ini penting. Kalau kalian baca di buku nggak ada bukunya. Ini pendapat Buya, murni. Ini bisa dibikin buku nih, yang tebal ini pendapat Buya ini. Maka dalil-dalilnya kalian tulis, lain olohok wae. Ayeuna kan tahu, besok lusa kan lupa. Surat naon ayat sabaraha. Baik, berikutnya santri. Rukulah kita. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itulah ruku. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Laksanakan oleh kalian salat, keluarkan oleh kalian zakat, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu apa artinya? Ruku di sini bergaullah kalian dengan orang-orang yang suka bergaul. Bermasyarakatlah kalian dengan orang-orang yang suka bermasyarakat. DP-DP lah, tawadulah kalian. Itulah sholat. Kebersamaan, keberjamahan, ruku. Jangan sampai kalian rajin ibadah tapi tidak kenal tetangga. Itu tidak ruku. Seperti kita sholat tidak ruku. Kita punya ilmu, jangan menara gading. Kita profesor, kita doktor, dan sebagainya. Tapi masyarakat tidak merasakan kehebatan ilmu kita. Itu tidak ruku seperti kita tidak ruku dalam sholat. Kita punya jabatan, direktur, dan sebagainya. Tapi masyarakat tidak pernah dibagi. Meskipun sedikit dari keuntungan itu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama-sama dengan orang yang ruku. Artinya kita harus bergaul hidup. Tidak melihat agama, tidak melihat kedudukan, tidak melihat ras, etnis, dengan siapapun. Supaya kita bisa berdakwah kepada mereka. Silakan berbisnis pun dengan siapapun. Jangan melihat agama. Ya saya kan mau berbisnis, tapi teman saya dengar-dengar suka nipu orang. Tapi saya punya teman yang non muslim, hebat ya usahanya, dan saya perhatikan dia jujur-jujur berbisnislah dengan non muslim dengan menggunakan ajaran Islam supaya bisa tertarik. Kita kan punya Abdurrahman bin Auf zaman dulu. Kalau sekarang kita punya Muhammad Ladin, itu kan
pembangunan Ka'bah sekarang dan Madinah direhab dan sebagainya, itu oleh Muhammad Ladin, ayahnya Usama bin Ladin, pengusaha dunia itu, Muslim. Jadi warka'u ma'aroki'in. Jangan lupa rukunya itu kuda-kudanya harus bagus. Tangan ke lutut, tangan kiri ke lutut kiri, didorong orang kuat. Ada orang yang di atas, ke atas punggung kita, karena kita kuat kuda-kudanya, kuat kita rukunya. Kita bermasyarakat harus kuat dasarnya, supaya tidak terbawa arus masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat, suatu masyarakat cenderungnya kepada riba, kita jangan ikut riba. Masyarakat cenderungnya misalkan kepada hura-hura, kita jangan terbawa hura-hura dalam bermasyarakat. Ada masyarakat ini senangnya horor, kita jangan terbawa. Kita menjadi pencerah, sehingga orang tidak percaya lagi kepada hal-hal yang sifatnya halusinasi. Silakan beruku, tapi rukunya yang baik. Warka'u ma'aroki, sejajar dengan yang lain. Bermasyarakatlah dengan siapapun, dengan yang kaya, dengan yang miskin, dengan yang pintar, dengan yang bodoh, dengan yang maju, dengan tidak maju. Masyarakat terbelakang, masyarakat yang modern, kita harus ada di sana. Dan kalau bisa diusahakan seperti ikan laut. Ikan laut itu kan hidup di air yang asin. Tetapi pada saat kita menangkap ikan laut, tawar rasanya. Tentunya kalau ikan asin, itu mah tuh habis gegem ke uyah. Uyahnya juga, wah baru itu pedak, cucut. Jamal roti itu mah sudah direndam oleh garam, bukan dari laut itu, asinnya itu, artos. Itu kan yang jadi jamal roti yang paling enak itu kue, ikan kue. Ikan itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar. Itu yang dijadikan jamal roti. Itu ikan kue itu kan pas diambil oleh para nelayan, tawar rasanya. Direndam beberapa minggu, kadang-kadang 2 bulan lebih. Jadilah jamal roti asin. Nah, ikan di laut itu meskipun asin, airnya hidup di lingkungan asin, tapi dia tetap saja segar dan tawar. Hidup dimanapun kalian, kalau kalian misalkan kebetulan melihat ada orang-orang yang suka mabok, kalian datang ke sana bukan ikut mabok. Karena kita punya konsep warka'u mabok, konsep ruku. Kita hadir di sana bukan untuk mabok, tapi untuk berdakwah, menyampaikan kepada mereka kemafsadatan, kerusakan, bahayanya daripada mabok-mabokan. Kita datang ke lingkungan yang suka judi bukan untuk ikut berjudi, tetapi justru ingin memperbaiki kehidupan mereka, merubah akhlak mereka sehingga tidak berjudi, supaya mereka sejahtera. Itulah warka'u ma'aroki. Itu arti ruku itu. Tidak terus berdiri begini, ada masa-masa ruku. Ya. Kemudian berikutnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu maha mendengar Allah liman hamidah, kepada orang yang memuji kepadanya. Apa itu arti i'tidal itu? Siapa yang tahu santri ikhwan, i'tidal itu apa? I'tidal. Kalau ku sami Allah, i'tidal itu apa awan? Ya kemarin aja jadi karasong ya. Oh. I'tidal itu artinya keseimbangan. Jadi pada saat kita ruku bergaul, itu keseimbangan itu harus dijaga. Bolehlah kita ambil contoh tentang keseimbangan. Ya. Contoh saja, banyak sekali contohnya. Tapi Buya ambil contoh yang kecil.
keseimbangan diri pribadi dengan keluarga dan dengan masyarakat. Ini ada 3. Ada santri yang begini, diri pribadinya yang diurus hebat memang. Wah, sampai gelarnya macam-macam, di belakangnya tuh rimil dengan gelar. Tapi anak dan istrinya terlantar. Tapi juga masyarakat terlantar. Dia hanya membiarkan diri sendiri, berilmu pengetahuan, memperlihatkan dia orang pintar, gelarnya macam-macam hebat, tapi keluarganya tertinggal dan masyarakat sekitarnya tertinggal. Ini tidak i'tidal. Makanya pada saat kita setar ruku, tegak lagi, i'tidal, tangan ke bawah lagi. Satu itu. Ada yang kedua, yang tidak i'tidal contohnya. Dia mengurus keluarga sampai habis-habisan, lupa dirinya dan lupa masyarakat. Dia tidak belajar meningkatkan pengetahuan. Dia ngurus istrinya dan anak-anaknya, lupa diri dan lupa masyarakat. Ada yang begitu. Sampai pakaian pun tidak terurus. Kata masyarakat, ini pakaiannya gimana sih Bapak? Lupa siang, lupa malam, kerja demi anak dan istri. Sudah tidak kenal ke masyarakat, apalagi dirinya. Sudah tidak diurus kesehatannya. Ada yang begitu. Kalau yang pertama berat ke dirinya, lupa keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah yang lupa ke dirinya, berat ke keluarganya, dan lupa diri dan masyarakat. Ada yang ketiga. Dirinya dibiarkan, keluarganya dibiarkan, aktif di masyarakat. Wah, terkenal di masyarakat, hebat, bantu-bantu masyarakat. Lupa diri, nggak diurus, ilmu nggak ditambah, kesehatan nggak diperhatikan, apalagi istri dan anak-anaknya. Pak, gimana ini? Anak-anak sekolahnya, Pak, urus saja. Bapak ini sedang bereskan RT ini, RW ini. Itu tidak i'tidal. Siapa Buya yang i'tidal bagi narus? Contohnya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Rasul itu memperhatikan dirinya, tetapi tidak lupa keluarga dan tidak lupa masyarakat. Kita pun harus begitu dalam beri'tidal. Dalam sholat ini makna daripada sholat. Diri kita jangan dilupakan. Tingkatkan ilmu, tingkatkan kesehatan demi bisa menjaga anak istri. Jangan sampai masih muda kita sudah pisah dengan istri karena memang kita sudah mati, nggak jaga kesehatan. Anak-anak masih kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Perhatikan diri, juga perhatikan keluarga. Diri diperhatikan, keluarga, masyarakat juga diperhatikan. I'tidal itu keseimbangan. Ini perlu nih. Ya kan Buya, saya ngantor, berangkat pagi pulang sore. Ya hari Minggu, hari Sabtu bawa jalan-jalan anak istrinya. Malam-malamnya kalau belum tidur anak-anak makan bersama di rumah. Masyarakat juga hari Minggu, hari Sabtu sapa masyarakat, kenal dengan masyarakat. Ini saya sampaikan kadang-kadang begitu. Padahal sholat yang kita laksanakan setiap hari itu memberi makna harus i'tidal gitu. Seimbang. Ya, Buya ambil lagi keseimbangan yang lain. Gak apa-apa. Ini sedikit-sedikit lah supaya kalian mengenal keseimbangan. Apalagi Buya keseimbangan. Kita punya akal, kita punya hati, dan kita punya nafsu. Akal, hati, dan nafsu itu harus dilihat i'tidalnya.
Gimana Bu ya supaya kita bisa melihat i'tidal hati, nafsu dan pikiran? Awas, jangan lupa. Apa sabda Rasul? Jadikan hati jadi pemimpin nafsu dan akal. Kalau hati sudah jadi pemimpin pikirannya dan nafsu, selamat. Kita sedang berpikir, wah, menggebu-gebu. Libatkan hati, kata hati, awas tuh. Pikirannya jangan ngeres. Awas tuh, pikirannya jangan berusak. Karena kalau pikiran itu mengembang terus, kadang-kadang tidak kontrol. Tahu kalian sejarah Rudolf Hitler? Siapa dia? Yang cerdas, tetapi hati tidak main. Berapa banyak orang Yahudi yang dibantai oleh si Rudolf Hitler? Westerling, berapa banyak orang Indonesia, 40.000 di Sulawesi Selatan dibantai oleh Westerling, orang Belanda. Dia punya pemikiran, tapi hati tidak main, rusak. Hati silakan, pikiran silakan berkembang, tapi hati mainkan. Nanya ke hati, gimana nih menurut hati? Nanti. Nafsu biarkan. Kalau tanpa nafsu kalian tidak tertarik oleh perempuan. Kalau laki, perempuan tidak akan tertarik oleh laki-laki. Kalian tidak mau makan kalau tidak ada nafsu. Tidak mau laki-laki futsal tiap Jumat kalau tidak ada nafsu. Nafsu itu jangan dibunuh, biarkan nafsu itu berkembang. Nafsu. Tapi hati harus main. Nah, ini perlu disampaikan oleh Buya ini kepada keluarga-keluarga yang maaf banyak konsultasi ke Buya tentang kegagalan rumah tangga. Mereka itu berpikir dengan hati, alhamdulillah, tapi pas nafsunya tidak dengan hati. Gimana Buya gini? Disampaikan ya. Persiapan kalian berumah tangga. Apalagi yang sudah berumah tangga. Nafsu syahwat itu kalau tidak dibimbing dengan hati, celaka. Kalian harus paham, nafsu syahwat itu harus i'tidal. Kalau nafsu syahwat tidak i'tidal, celaka. Ada kan nafsu syahwat yang menggebu-gebu, akhirnya dia berzina. Dia kontrak PSK, bayar para pelacur. Karena tidak cukup dengan istrinya di rumah. Itu orang yang menggebu-gebu syahwatnya tanpa dengan keiktidalan hatinya. Nah, itu sudah pada paham. Tapi yang jarang dibahas adalah syahwat, nafsu syahwat yang rendah gitu. Kemudian hati tidak dibawa. Apa itu akhirnya? Itu penyakit syahwat yang rendah, hati tidak dibawa, tidak memimpin keseimbangan nafsu, hati dan pikiran. Maaf, banyak perempuan yang tidak mau nafkah batin dengan suami. Apalagi kalau tidak tahu caranya. Kadang-kadang banyak nih perempuan yang tidak paham makna nafkah batin. Buya, saya ini sudah lama berumah tangga puluhan tahun dengan si bapak, tapi gitu-gitu aja. Ibu, kata Buya, kan kalau nafkah batin si bapak ya, ibu enak. Nggak pernah enak aku, Buya. Memangnya enak? Sampai nanya gitu. Kata Buya, bapak ini nggak bisa nih melayani istri. Pelajari Pak. Ada kebanyakan ibu-ibu yang tidak mau melayani suaminya, bahkan kalau melayani suaminya itu biasa-biasa, tidak dengan ilmu, tidak dengan hati, hanya sebatas jasad saja, itu tidak menarik bagi seorang suami. Ini yang parah ini juga laki-laki banyak yang syahwatnya rendah, hati tidak dilibatkan. Pak, kenapa? Abunya sudah tidak ada lagi perasaan jangankan ke yang lainnya, ke istri juga. Jangankan ke istri, ke yang lain pun. Maksudnya yang itu siapa? Ya saya kan mampu ya, suka lihat-lihat porno-porno gitu. Astagfirullah. Tapi ini bapak sakit, kata gue. Sakit apa Bu ya? Ya sakit hatinya.
hati Bapak tidak membimbing nafsu. Nafsunya gimana Bu ya? Nafsu itu harus berperan dalam hati itu harus berperan dalam nafsu. Coba Pak, tumbuhkan rasa cinta ke istri dulu. Pada saat Bapak lihat wajah istri, melihat gimana Bapak tertarik dengan istri sehingga Bapak mencintainya, bahkan menikahinya. Ya karena sudah capek Bu ya, pulang pekerjaan, bisa tidur juga sudah lumayan, itu salah Pak. Istri Bapak itu mengharapkan kenikmatan nafkah batin dari Bapak. Oh gitu Bu ya. Banyak yang salah rumah tangga karena tidak seimbang antara pikiran, hati, dan nafsu, termasuk nafsu syahwat. Mengapa santri para nabi itu tidak pernah bercerai? Meskipun banyak istrinya. Dan mengapa istri-istri para nabi itu tidak mengajukan cerai kepada sang nabi? Karena para nabi hebat nafkah lahir dan nafkah batinnya. Sedangkan perempuan itu perlu nafkah lahir dan nafkah batin. Ini itidal yang kedua. Yang tadi Buya kembang itidal tentang bermasyarakat. Setelah kita bermasyarakat, itidal. Yang kedua, itidal berkenaan dengan pikiran, nafsu, dan hati. Ini penting nih. Bagi kalian mungkin sekarang belum bisa dipahami. Ini bagi pemirsa nih. Bagian solusi nih. Ya kalau yang sudah lemah-lemah, bukan lemah syahwat sih sebetulnya. Lemah syahwat itu tidak ada sebetulnya. Yang ada adalah lemah hati untuk menghidupkan syahwatnya. Nah, jadi intinya di hati. Karena sabda Rasul, hati itu kalau baik, hatinya baik seluruh badannya, seluruh amalnya. Buruk hatinya buruk seluruh. Yang ketiga, Buya sampaikan itidal yang ketiga. Contohnya, banyak sih contohnya. Ini santri, perut kita nih. Perut kita. Perut Buya sudah mulai agak besar-besar yang mau olahraga Buya nih. Hari ini Buya mau mulai olahraga. Lari, loncat-loncat, sudah siap bahan Pak. Ini Buya biasanya kan kiloan itu 69, 70. Sekarang barusan di kilonya 77, 76. Jadi Buya mau ngajar Wing Chun gak mungkin, gak bisa loncat-loncat. Kepala di bawah, kaki di atas kan Wing Chun itu gerakan-gerakannya. Nah Buya mau olahraga hari ini. Nah, kita berbicara tentang perut. Sabda Rasul, perut itu terbagi 3. Ada untuk air, ada untuk makanan berat, dan gas. Mengapa orang sering sakit perut? Ini karena tidak seimbang mengatur padat, gas, dan air. Mengapa baginda Rasul jarang sakit? Karena beliau pintar mengatur bagian perut itu dibagi 3. Sehingga baginda Rasul sering mengingatkan kepada sahabat, ingat, wahai para sahabat, perut itu kan dibagi 3, untuk padatnya, untuk cairnya, untuk gasnya. Coba santri, kalau kita makan yang padat, dipenuhi perut kita dengan padat, di mana gas dan air tempatnya? Makanya sering kita dengar ada batu di dalam perut. Pertanyaan berikutnya, kalau kita masukkan air yang banyak ke perut, pertanyaannya di mana padat dan gas tempatnya? Jadi kalaupun kita mau makan, pikir-pikir ini kira-kira ada nggak untuk gas? Sepertiganya. Ada. Nah itu keseimbangan demi kesehatan. Dan banyak lagi keseimbangan iktidal kita itu. Itu makna sholat itu. Artinya kalau kita sudah benar sholatnya dimaknai, bahwa sholat itu bukan hanya ucapan kosong, gerakan kosong, ternyata banyak. Baru iktidal. Lanjut. Kita mulai sujud. Pada saat sujud, kita bahas mengapa sih sujud 2 kali. Kok ruku 1 kali, itu ada maknanya. Mau tahu? Mau tahu apa jawabannya?
Ya, konsentrasi lagi. Ini kita ceramah baru 8 menit lebih. 8 menit ya? Oh iya, 17 menit ternyata. Terus Allahu Akbar, kita sujud. Apa sih mana sujud yang pertama? Inna lillahi wa inna ilaihi. Satu itu. Kedua, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Ketiga, kullu nafsin za'iqatul summa ilaina. Keempat, kullu nafsin za'iqatul wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang kelima, kullu nafsin za'iqatul maut. Terus, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. 5 perkara yang harus kita paham pada saat kita sujud. Apa artinya? Bahwa kita akan pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada sujud itu. Ingat itu pada sujud. Allahu Akbar, ya Allah, aku ini akan kembali kepadamu. Apalagi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang kepada mereka kematian, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Hari itu juga sudah takdir Allah. Sujud. Apalagi kullu nafsin za'iqatul summa ilaina. Setiap yang bernyawa akan mati dan kemudian akan pulang kepada Allah. Berikutnya yang keempat, kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang bernyawa. Terus wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan, ya, dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Berikutnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum. Maka sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi kalian nanti pada kiamat. Faman zuziha 'anil nari, barang siapa yang dihindari dari neraka, faqad faz. Mereka itu betul-betul sudah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan. Wa dakhala jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya, tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia itu illa mataul ghurur. Hanya mata itu kesenangan yang sesaat, main-main, gurur, dan hanya tipuan saja. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari neraka, bahkan masuk dia itu ke surga, maka sudah faz, mendapatkan kesuksesan. Ingat, pada saat sujud yang pertama, ya Allah, kita ini akan mati. Ternyata belum mati. Kita Allahu Akbar, berdiri lagi. Nah, kan mati itu begitu rahasia. Coba siapa yang tahu tanggal, bulan, jam, hari kita mati? Tidak tahu. Ya Allah, kita ini akan mati. Baru kita ini ternyata belum mati. Berdiri, berdiri. Cengkat lagi, diangkat lagi Kak kepalanya, dan kita duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itulah hidup. Kita masih dikasih waktu. Lihat orang lain sudah pada meninggal. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Hidup itu begitu. Berbuat sedikit salah cepat.
Warhamni ya Allah, kasih sayangilah aku. Mau dikasih sayang Allah? Mau. Kasih sayang Allah itu kasih sayang yang sempurna dan sejati. Wajburni ya Allah, perbaiki hidup aku, perbaiki ya Allah. Kalau saya masih belum cerdas-cerdasan, belum punya uang, punya harta ya Allah. Tuh, warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat aku. Mau diangkat derajat? Warjubni ya Allah, kasih aku rizki. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'afu anni, maafkan aku. Itu doa-doa yang luar biasa. Sebelum pada akhirnya tidak ada lagi kehidupan, sudah. Sujud yang kedua itu gambaran kita sudah betul-betul gak hidup lagi di dunia. Mati. Kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan pulang kita kepada tanah dan menjadi tanah. Makanya dalam sujud yang terakhir, baca doa yang panjang. Doa Rasul yang paling utama dalam sujud terakhir. Allahumma ij'alni fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi basari nuron, wa fi sami nuron, wa an yamini nuron, wa an yasari nuron, wa min fawqi nuron, wa min tahti nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, waj'alni fi nafsi nuron. Itu doa. Ya Allah, jadikan hati aku bercahaya, mataku bercahaya, pendengaranku bercahaya, kanan aku bercahaya, kiri aku bercahaya, atas aku bercahaya, bawah aku bercahaya, depan dan belakang aku bercahaya, dan jadikan diri aku bercahaya, manfaat bagi orang lain, penerang munawaroh bagi orang. Makna sholat itu luar biasa. Jadi bukan hanya maka dia mana? Belum lagi kita membahas khusyuk. Wah, itu panjang lagi pembahasan khusyuk. Jadi pada saat kita sujud, Buya ingatkan. Ingat, kita ini akan mati. Akan pulang. Allahu Akbar, aku masih dikasih hidup. Pernah kita sakit keras, sembuh lagi Allah yang menyembuhkan. Pernah ada seseorang tabrakan, menurut logika, wah gak akan tertolong, lihat mobil yang rusak, motor yang rusak, tapi masih dikasih kemampuan. Pernah kita akan tertabrak, pernah kita akan tenggelam di sungai, pernah kita terbawa arus, pernah kita tenggelam di lautan, tercebur. Tapi Allah masih gak kasih itu. Pernah aku lumpuh, bisa berjalan lagi, pernah aku stroke. Itu sujud yang pertama. Nah, pada saat itu cepatlah kita meminta ampun, memohon Allah ngasih sayang, memperbaiki kehidupan kita, Allah kasih rezeki kepada kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah menyehatkan kita, dan Allah memaafkan kepada kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kasih hidayah kepadaku, wa'afini wa'afwan. Dan pada sujud yang kedua sadar ujung-ujungnya kita akan pulang kepada Allah. Gak ada kesempatan lain. Itulah mana sujud, mana hidup. Ya, kemudian kita membahas tasyahud, kesaksian kita kepada Allah, mensucikan Allah, syahadat, bersolawat, dan berdoa. Dan akhirnya kita mengucapkan salam ke sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri. Salam ke sebelah kanan itu adalah salam keselamatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan. Salam ke Rasulullah. Untuk taukid yang kedua boleh, tidak juga nggak apa-apa. Sebagai tambahan kita juga salam sebelah kiri. Sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kanan kiri pun harus kita mengucapkan salam, seperti yang pokok ada sebelah kanan. Kehidupan baik itu dan buruk itu adalah akibat perbuatan kita. Dan selesailah sholat, selesailah hidup kita, dan nanti kita akan
di apa dulu, masuk alam barzah, kemudian kita dibahas, kemudian kita masuk ke alam bahas itu ya, kemudian dihisab dan dimizan, dan kita mendapatkan buku apa dari kanan kiri, dan kita apakah masuk ke surganya Allah atau ke neraka. Itu masalah. Dari pertanyaan Ananda, Buya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat? Luar biasa nih, Ari sudah berapa lama nih Buya ceramah Ari? Ada 1,5 jam. Tuh ya, cekaplah. Allah. Ini pertanyaan lain. Buya, kan kata Buya orang-orang non muslim bakal masuk neraka, tapi kalau si orang non muslim itu nggak tahu apa-apa, cuman melaksanakan agamanya sendiri, terus orang non muslim itu nggak tahu kalau agama Islam itu agama yang benar, pas dia meninggal kan bakal masuk neraka. Itu orang non muslim bakal nyesel atau merasa sakit hati. Sakit hati karena salah memilih agama. Boleh lah kita bahas pertemuan berikutnya. Ini mah tulisan Iwan, ada di kelompok awat, tapi tulisannya tulisan awat ini mah. Kelihatannya tulisannya tulisan awat kalau tulisan ini mah. Karena tulisan awat itu beda dengan laki-laki. Buya sudah lama. Tapi entah mungkin Buya tahun baru libur, Buya, soalnya Buya udah janji. Udah lewat tahun barunya. Sekarang mah sudah tahun 2020. Baik, kita lanjutkan ya pertanyaan. Satu pertanyaan tapi jawabannya mantap ya. Alhamdulillah. Nanti suatu hari anak-anak sudah bisa baca-baca, nanti udah keluar dari pesantren. Itu santri yang berapa poin itu, Ridho? Ayat 10 poin atau 12 itu. Itu bisa 1 poin 1 buku ya itu. Ari itu bisa ngarang buku tuh. Buya ngasih bibitnya lah. Nanti santri yang mengembangkan. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan Buya. Ini tadi ada gangguan acara sedikit ini, Bayu nih ngantuk jam sabar buat tadi wengi. Pengitingnya bobonanya. Tong penting atau jangan. Ini puntennya ke pameran saya ya. Ibu ya sedang ya talim tapi sok nyarikan santri. Aduh ibu yang masa gara retik lamun teu ieu teh da. Terusnya mohon maaf nih ke pemirsa nih, Bu yang talim tapi kadang-kadang juga ada gangguan sedikit-sedikit. Santri paham ya, jadi sholat yang kita lakukan yang sehari-hari itu ternyata gambaran kehidupan kita yang sebenarnya. Betul ya. Cing Agni, Bu yang nanya, Agni, tadi kan ada surat Al-Fatihah di dalam sholat itu, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Kitab ya sama. Tidak sah atau tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat. Terus menurut Buya, dalam di luar sholat itu orang itu batal hidupnya, gagal hidupnya kalau apa pokok kehidupan kata Buya? Agni, manusia atau jin gagal hidupnya kalau dia tidak melakukan yang pokok. Sebagaimana orang yang sholat tidak membaca Fatihah, dia gagal sholatnya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang pokoknya? Ya, sok apa? Fajri? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa yang pokok itu? Sehingga kalau tidak melakukan itu, dia gagal hidupnya. Dan ya, rukun Islam dan rukun iman, Agni. Orang yang tidak bersyahadat menganut agama Islam, orang tidak sholat dan orang tidak beriman kepada Allah yang rukun itu gagal itu. Sebagaimana gagalnya sholat, gitu. Coba didakwahkan, ya.
Makanya sholat itu paling utama. Ya. Santri, kalau orang tidak ada harta boleh tidak zakat, tidak ada dan sakit tidak ada harta boleh tidak umroh. Orang yang sakit boleh tidak puasa nggak apa-apa, diganti dengan qada ya, qada. Tapi kalau orang yang tidak sholat tidak bisa diganti, meskipun dengan isyarat harus sholat. Itu sholat itu hidup kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang mendengarkan, punten. Siapa nambah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.